tahukah kita bahwasanya dalam rotasi 1 tahun ada 3 waktu yang merupakan prime time-nya bagi kehidupan orang yang beriman, di mana prime time itu merupakan waktu yang paling tepat berinvestasi kebaikan. Orang yang beramal pada 3 waktu prime time ini tidak bisa disamakan dengan waktu-waktu yang lainnya, karena sesungguhnya 3 waktu ini selain dia prime time merupakan waktu yang sangat tepat berinvestasi di hadapan Allah, karena Allah itu menilai seluruh amal, seluruh ketaatan yang dilakukan pada 3 waktu ini akan berbeda pada selain waktu 3 tersebut. Apa yang dikatakan oleh para ulama 3 waktu tersebut yang merupakan prime time dan merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi? Yang pertama adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tentunya kita paham 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan atmosfernya luar biasa, saking begitu besarnya pahala yang terkandung setiap orang berlomba-lomba ketika pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah, di mana bulan ini ketika disandarkan namanya kepada namanya Allah memiliki keutamaan yang besar. Makanya bulan Muharram adalah bulan yang merupakan prime time-nya kita untuk beramal. Dan yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi tinggal beberapa hitungan hari, 20 hari mungkin ke depan, kita insya Allah akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan ini merupakan prime time-nya dan investasi yang tepat bagi seorang mukmin dalam rotasi 1 tahun yang Allah gulirkan kepada kehidupan manusia bersama mentari dan rembulan. Tentunya kita paham setelah kita menyebutkan 3 waktu ini, kita mengerti bahwasanya bulan Ramadan identik dengan Rasulullah SAW. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad SAW. Bulan Muharram identik dengan Nabi Musa. Makanya kita menjumpai Nabi Musa itu diberikan oleh Allah keselamatan dari kejaran Fir'aun sampai Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah ketika mengejar Musa alaihissalam bersama dengan para pengikutnya, yaitu adalah tanggal 10. Sehingga kita disunahkan untuk berpuasa Asyura, di mana dilipat gandakan amal pada hari tersebut kalau kita berpuasa. Dan tentunya kita juga harus paham, Dzulhijjah itu juga merupakan 1 bulan yang identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya pada bulan ini kita mengetahui syariat kurban itu diturunkan melalui sebuah proses ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail alaihissalam, dan itulah yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan yang dimiliki bulan Dzulhijjah, di mana kita akan menjajaki bulan itu dalam beberapa hari ke depan. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, Ustadz, mana yang lebih utama? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari yang pertama atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Kalau ada yang bertanya semacam itu, sesungguhnya para ulama memiliki banyak jawaban. Ada yang mengatakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lebih utama daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang sebaliknya. Tapi di antara ragam pendapat yang disampaikan oleh para ulama, sesungguhnya saya lebih cenderung kepada pendapat yang menggabungkan di antara 2 keutamaan itu. Artinya, kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali adalah malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau melihat siang, tidak ada siang yang paling utama kecuali adalah siang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, karena sesungguhnya keutamaan orang yang beramal pada waktu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah disamakan oleh Rasulullah SAW dengan orang yang berjihad. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah illa min ayyami hadzal ashr." Tidak ada satu amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat ketika mendapati bahwasanya amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, para sahabat langsung tanya, "Walal jihad ya Rasulullah, apakah jihad pun tidak mampu mengalahkan amal yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Walal jihad fisabilillah illa kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un." Dan orang yang berjihad pun tidak mampu mengalahkan keutamaan pahala yang diperoleh bagi mereka yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berjihad keluar dengan hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang kembali dari kedua hal tersebut.
barulah itu tidak bisa dilampaui dengan amal apapun. Nah, disitulah akhirnya kita mengetahui betapa besarnya kedudukan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan prime time-nya orang mukmin dimanapun berada, terutama ketika kita mungkin merasa ada yang kurang maksimal di bulan Ramadan, ada yang kurang maksimal ketika kita di bulan puasa. Salah satu di antara perkara yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan investasi kita di bulan Ramadan, manfaatkanlah di bulan Dzulqa'dah ini menuju kepada bulan Dzulhijjah, karena sesungguhnya orang yang beramal di bulan Dzulhijjah itu sesungguhnya merupakan keutamaan yang besar. Bahkan orang yang berjihad sekalipun, khusus pada 10 hari yang pertama ini, keutamaannya itu dikalahkan dengan orang yang melaksanakan ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya kita ingin sekali semoga kita diberikan kesehatan sampai menginjakkan kaki waktu kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Setelah kita mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menerangkan tentang sejarah bulan Dzulhijjah sebentar. Walaupun memang waktu kita sangat terbatas, tapi ini merupakan salah satu materi yang tidak boleh di-skip. Salah satu materi yang tidak boleh dilewatkan adalah materi tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau berada di bulan Dzulhijjah. Karena saya khawatir banyak persoalan agama hanya ditafsirkan melalui fikih. Akhirnya kehilangan ruhnya, kehilangan spiritnya kalau hanya diterangkan dalam masalah fikih. Kalau saya hanya menerangkan tentang fikih kurban tentunya kurang sempurna. Saya harus menerangkan dulu tentang sisi akidah. Bagaimana tentang Nabi Ibrahim, karena bulan Dzulhijjah itu lengket dan identik dengan kondisi Nabi Ibrahim. Tentunya kita paham Nabi Ibrahim itu merupakan salah satu Nabi yang memiliki keutamaan yang besar. Bahkan namanya disandingkan dengan nama Rasulullah SAW ketika kita membaca dalam tasyahud akhir. Salah satu Nabi yang kemudian dekat dengan Rasulullah dan dijadikan suri tauladan bagi orang beriman, bukan hanya Rasulullah tetapi Nabi Ibrahim. Karena tidak ada satu Nabi yang mendekati keutamaan Rasulullah kecuali adalah Nabi Ibrahim. Dan ternyata Nabi Ibrahim itu melewati ujian yang luar biasa. Pertama, beliau berdakwah di Babilonia ketika berhadapan dengan Namrud. Tidak ada satupun orang yang beriman dengan apa yang didakwahkan beliau. Sampai istrinya pun tidak sampai kemudian bapaknya pun tidak beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Karena yang hanya beriman hanyalah istrinya. Sampai kita menjumpai di dalam tafsir, kita menjumpai bagaimana Nabi Ibrahim itu akhirnya dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, patut untuk kita ketahui, sesungguhnya pada saat itu di Babilonia, Nabi Ibrahim itu menjadi public enemy number one. Seluruh rakyat Babilonia tidak ada yang suka dengan Nabi Ibrahim. Terutama dengan perbuatan beliau ketika beliau menghancurkan semua patung dan menyisakan patung yang paling besar. Makanya yang dilakukan oleh Namrud ketika berhasil menangkap Ibrahim, dia tidak langsung membunuhnya, memenggal kepalanya, karena dia ingin memberikan efek sakit kepada Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memiliki ide, dalam tanda kutip, gila, yaitu adalah dia membakar Nabi Ibrahim. Lalu dia memberikan maklumat kepada seluruh rakyat di Babilonia, kumpulkan kayu ketika kita akan membakar Nabi Ibrahim. Semua rakyat Babilonia senang dan bersuka cita mengumpulkan kayu karena mereka tidak suka dengan Nabi Ibrahim. Sampai dikisahkan ada seorang wanita tua, nenek-nenek di pinggir hutan, jauh dari alun-alun kota Babilonia yang dipimpin oleh Namrud. Dia di pinggir hutan dalam kondisi buta, nenek tua ini. Lalu nenek tua ini ketika mendengar kisah Nabi Ibrahim itu akan dieksekusi untuk dibakar, maka nenek tua ini sedih. Ketika ditanya sama putra dan cucunya, kenapa engkau sedih wahai nenek? Apakah engkau sedih ketika Ibrahim mau dibakar? Nenek tua ini kata dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, nenek tua ini berkata, aku sedih bukan karena Nabi Ibrahim dibakar, tapi aku sedih karena gara-gara mataku buta, aku tidak bisa menyumbang kayu untuk membakar Ibrahim bersama dengan kayu-kayu tetangga dan saudara-saudara kita. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan dakwah yang luar biasa. Public enemy number one pada saat itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya kayu yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim itu ditumpuknya sampai tinggi. Sampai dikisahkan bahwasanya api yang membakar Nabi Ibrahim itu begitu tebal. Sampai diceritakan, kalaulah ada burung melewati asap yang membumbung tinggi ketika membakar Nabi Ibrahim, pastilah burung itu akan terpanggang matang. Karena kuatnya panas ketika dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim.
Masya Allah. Nah, singkat ceritanya akhirnya Nabi Ibrahim, kemudian beliau hijrah ke Palestina, meninggalkan Babilonia, sampai akhirnya turun wahyu, turun perintah supaya Nabi Ibrahim memindahkan Hajar, yaitu menuju ke Bakkah atau menuju ke Makkah. Dikatakan Bakkah karena kota itu akan menjadi kota yang dituju oleh setiap orang di atas muka bumi. Maka ketika Nabi Ibrahim itu akhirnya memindahkan Hajar bersama dengan Ismail, nah, terjadilah sebuah peristiwa yang sering kita dengar setiap kita mendengar khutbah Idul Adha, yaitu adalah peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim. Tentunya tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena ternyata peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim itu dilewati oleh Nabi Ibrahim dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Dan ketika bangun Nabi Ibrahim itu sempat bingung. Mimpi itu pada tanggal 7 Dzulhijjah malamnya. Dan pada tanggal 8 Dzulhijjah paginya Nabi Ibrahim itu termenung. Lalu beliau itu berpikir di dalam hatinya, apakah mimpi tadi malam ketika aku diperintahkan menyembelih Ismail, itu mimpi yang datang dari Allah atau mimpi yang datang dari syaitan? Ya. Maka saat itu akhirnya Nabi Ibrahim pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka beliau merenung. Ketika Nabi Ibrahim itu pada tanggal Dzulhijjah itu merenung, makanya disebut dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu adalah perenungan, yaitu ketika Nabi Ibrahim akhirnya merenung ketika beliau betul-betul bingung apakah mimpinya datang dari Allah atau datang dari setan. Tanggal 8 Dzulhijjah, beliau kemudian malamnya bermimpi kembali. Dan ketika bermimpi kembali tanggal 8 malam Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwasanya itu betul-betul datang dari Allah. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu diambil dari kata Arafah ya'rifu, yang artinya akhirnya Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwasanya mimpinya itu betul-betul datang dari Allah dan bukan datang dari bisikan syaitan. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim pada tanggal 9 menemui Ismail dan menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada Ismail sebagaimana dalam surah Sofat. Ini arafil manami anni atbahuka fangdur mada tara. Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihatmu dan menjumpaimu di dalam mimpi bahwasanya aku disuruh untuk menyembelihmu. Apa yang kamu katakan? Maka keluarlah kata-kata Ismail, yaitu if'al kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, wahai bapakku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Makanya itu terjadi pada tanggal 10 yang disebut dengan Yaumul Nahri, yaitu hari penyembelihan. Tahukah kita tanggal 9 Dzulhijjah dikatakan oleh banyak ahli tafsir adalah hari paling sibuknya iblis. Semenjak dia membangun arusnya di atas air, semenjak membangun kerajaannya di atas air, hari yang paling sibuk bagi iblis itu adalah tanggal 9. Karena dia berupaya untuk menggagalkan peristiwa agung ini supaya tidak menjadi nampak jelas bagi orang yang beriman. Makanya dikisahkan iblis itu sampai turun dari kerajaannya menggoda Ibrahim supaya menggagalkan apa yang akan dia rencanakan. Ketika gagal dilempari Nabi Ibrahim sampai terkenal dengan peristiwa jumrah, ya, peristiwa pelemparan jumrah. Kemudian akhirnya dia mendatangi Hajar untuk menggagalkan ibunya supaya ibunya menolak apa yang diinginkan oleh suaminya. Gagal juga. Akhirnya dia mendatangi Ismail. Dan ketika mendatangi Ismail pun gagal. Karena apa? Iblis pada saat itu salah berhadapan orang-orang yang justru puncak keimanan itulah yang menjadikan akhirnya tidak masuk apa yang dibisikkan oleh iblis. Makanya Masya Allah sampai akhirnya kita menjumpai pada tanggal 10 yang luar biasa, akhirnya Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail. Yang unik adalah ada sebuah dialog yang jarang dibahas dan jarang diketahui karena itu adanya di dalam tafsir. Ada sebuah dialog indah antara Nabi Ismail dengan Ibrahim. Nabi Ismail sebelum dia sembelih, maka dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, tolong ikat tanganku. Irbat, yaitu adalah kenapa? Supaya nanti ketika aku disembelih, aku tidak bergerak-gerak. Saya khawatir bergeraknya saya mengurangi bentuk takzim saya kepada perintah Allah untuk menyembelihku. Sisingkan bajumu, wahai bapakku Ibrahim. Kenapa? Supaya nanti ketika engkau menyembelihku, cipratan darah tidak mengenai kepada bajumu, di mana cipratan darah itu ketika mengenai bajumu bisa mengingatkanmu kepada dirimu. Dan bisa jadi ibuku nanti akan menangis ketika melihat tetesan darah itu.
Lalu kemudian akhirnya dialog itu menunjukkan betapa pasrahnya dan tunduknya Nabi Ismail, sampai akhirnya beliau disandarkan di atas batu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah pasrah dua-duanya, akhirnya pada saat itulah syariat, yaitu penyembelihan Ismail yang diganti dengan sebuah domba yang begitu besar. Disitulah kita akhirnya paham apa yang kita petik. Pelajaran pertama, ibadah korban setiap tahun kita peringati dalam 1 tahun sekali itu apa? Sesungguhnya itu menunjukkan kepada kita Idul Adha itu peringatan serta perayaan bagi orang yang beriman yang selalu memberikan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi kepada setiap perintahnya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita memasuki bulan Dzulhijjah itu, bulan itu memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Ini bulan supaya kamu ngerti kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi seorang makhluk kepada Khalik itu harusnya terjadi kepada orang yang ingin disebut beriman sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Makanya Masya Allah, kalau peristiwa penyembelihan Ismail terjadi hari ini, ketika Ibrahim harus menyembelih Ismail, saya tidak bisa membayangkan narasi apa yang akan dibangun oleh media untuk menyudutkan dan mendiskreditkan Nabi Ibrahim. Tapi Masya Allah, peristiwa itu terjadi ribuan tahun sebelum kita hidup hari ini dan berjumpa di majelis ilmu hari ini, dan ternyata memberikan pelajaran besar dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak akan pernah disebut orang itu beriman sampai dia memberikan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi kepada Allah, persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sampai Allah kagum dengan peristiwa itu dan Allah abadikan di dalam Al-Quran dan menjadi napak tilas yang kita peringati setiap 1 tahun ketika kita mendapati Idul Adha berulang dalam setiap 1 tahun yang kita lewati. Masya Allah. Makanya maaf Bapak-Bapak dan Ibu jamaah Majelis Talim XL, iman itu adalah kepatuhan dan ketundukan. Sebagaimana gula dengan rasa manisnya itu tidak bisa terpisahkan. Kalau kita mendapati gula dengan butiran putih, kapan kita sebut itu gula? Ketika ada rasa manisnya. Kalau kita menemukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip, manis, kita akan katakan itu gula. Kenapa kita katakan gula? Karena rasa manisnya. Tapi kalau kita temukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip ternyata tidak ada manisnya, kita akan mengatakan itu bukan gula. Kenapa? Karena gula identik dengan rasa manisnya. Iman itu identik dengan rasa patuhnya, taatnya. Kalau ada orang yang mengatakan dan menepuk dada, saya beriman, tapi dia tidak mampu memberikan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi kepada Allah, persis sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dia suka sekali menolak syariat yang tidak sesuai dengan frekuensi dan hobinya, maka sesungguhnya itu sebagaimana butiran putih tanpa ada rasa manisnya yang tidak bisa disebut dengan gula. Nah, inilah yang menjadikan kita kalau setiap kita melangkahkan kaki sudah mulai memasuki bulan Dzulhijjah, perkara yang penting sebelum kita menata diri untuk berkorban adalah pastikan korban itu datang dari orang yang betul-betul beriman ketika dia belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim. Kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi kepada Allah sebagai pembuat syariat dalam kehidupan, sehingga menjadikan dia betul-betul berhasil memaknai Idul Adha, bukan dari sisi fikih semata, tetapi memaknai Idul Adha dari sisi akidah, dari sisi tauhid. Karena sesungguhnya Idul Adha itu terlalu besar dan terlalu sayang kalau Idul Adha itu hanya dipahami dari sudut pandang fikih, tetapi tidak dipahami dari sudut pandang akidah. Itu yang kita harus mengerti. Setelah kita memahami tentang itu, barulah kita akhirnya tahu apa sih Ustadz yang harusnya kita lakukan ketika di bulan Dzulhijjah. Ya, selain kita belajar untuk mengkondisikan, melatih hati kita, menempa jiwa kita untuk patuh tanpa syarat, tanpa tapi kepada perintahnya Allah, apa yang harus kita lakukan di sisi ibadah-ibadah yang lainnya? Maka pastikan nanti kalau kita sudah mulai memasuki tanggal 1 di bulan Dzulhijjah, yang insya Allah tinggal 2 pekan atau hampir 19 hari lagi, kalau kita nanti akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah kalau bisa memperbanyak takbir. Karena takbir itu merupakan salah satu hal yang paling Allah cintai ketika dikumandangkan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan menunggu pada tanggal 10-nya, tapi dari tanggal 1 sudah mulai memperbanyak takbir. Dan takbir itu disebut dengan takbir mutlak, takbir yang boleh dilakukan kapan saja, di mana saja,
dan sendirian saja pun boleh. Yang kedua, memperbanyak puasa sunnah kita, karena orang yang puasa sunnah ketika pada bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama, Senin Kamis atau dia puasa Daud, maka sesungguhnya itu amalan yang besar. Dan puncaknya amal, ya, perayaan amal ketika di bulan Dzulhijjah itu puncaknya adalah bagaimana kita mengalirkan darah, karena sesungguhnya Allah paling senang setelah kita tunduk tanpa syarat, patuh tanpa tapi kepada perintahnya Allah, maka itu ditandai dengan sebuah simbol, yaitu adalah dengan kita berkorban. Makanya saking senangnya Allah ketika mendapati manusia itu berkorban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, sampai Rasulullah SAW menerangkan keutamaan, yaitu bagaimana keutamaan orang yang berkorban datang dari hati yang betul-betul patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi kepada Allah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna dama la yaqa'u indallahi qabla ayyaqa'a wajhal ardi. Sampai Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya hewan yang kamu korbankan pada waktu di bulan Dzulhijjah, maka sebelum darahnya hewan yang kamu sembelih itu muncrat ke atas bumi, membasahi bumi, maka darahnya telah disimpan oleh Allah di sisinya, di mana darah itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita atas bukti pengorbanan kita, atas kepatuhan kita, dan itu menjadi bukti investasi kita kepada Allah dalam menjalani bulan Dzulhijjah. Kita bisa bayangkan ya, kambing itu kalau disembelih sepersekian detik itu darahnya sudah membasahi bumi. Tapi Masya Allah, luar biasa. Sebelum itu membasahi permukaan bumi, sudah disimpan oleh Allah di sisinya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya amal yang paling Allah sukai di bulan Dzulhijjah, selain takbir, memperbanyak ketaatan, memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa, puncaknya yaitu adalah dengan kita berkorban. Dan itu akan disimpan oleh Allah darah itu, di mana darah itu akan menjadi sesuatu yang kita banggakan ketika nanti bertemu dengan Rabb yang kita akan hadapi dan kita akan temui dalam pengadilan Allah yang besar, yaitu di hari kiamat kelak. Makanya Masya Allah sampai para ulama itu menerangkan saking besarnya keutamaan orang yang berkorban pada waktu bulan Dzulhijjah itu, sampai-sampai kalau ada orang yang infak, sedekah, ya, sedekahnya bernilai 100 juta, bernilai 100 juta, dengan orang yang dengan orang yang berkorban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, sesungguhnya keutamaannya lebih besar kepada orang yang berkorban pada 3 hari tersebut dibandingkan dengan orang yang infak, walaupun infaknya itu 100 juta. Yang mana kalau dibelikan sapi mungkin dia dapat 5. Tapi karena kita kalau pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 tidak ada amal yang paling penting, kecuali adalah kita harusnya berkorban, dan itu menenggelamkan amal-amal yang lainnya. Karena khusus pada tanggal 10, 11, 12, dan 13, 3 harinya hari tasyrik, amal yang paling dicintai oleh Allah bukan puasa, amal yang paling dicintai oleh Allah bukan zikir. Tapi khusus pada 4 hari ini, pada tanggal 10-nya dan pada 3 hari tasyrik, amal yang paling Allah cinta itu adalah menunjukkan pengorbanan kita dengan darah yang kita korbankan dari hewan ternak yang kita berikan yang terbaik kepada Allah. Siapapun yang memberikan terbaik kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan sisa di hadapan Allah, karena Allah merupakan zat yang paling maksimal ketika memberikan balasan kepada setiap hambanya yang berkorban untuknya. Setelah kita mengetahui itu, tentunya kita harus memahami itulah keutamaan korban. Jadi keutamaan korban itu salah satu keutamaan yang besar ketika di bulan Dzulhijjah. Kalau kita ada yang masih meributkan mana yang hukumnya wajib atau sunnah Ustadz muakkadah. Kalaupun ada yang meributkan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau saya lebih cenderung kepada hukum yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Karena Abdullah bin Mas'ud berkata, saya pernah meninggalkan korban pada 1 tahun atau 2 tahun supaya tetanggaku tidak menyangka bahwasanya hukum korban itu adalah wajib. Abu Bakar dan Umar pernah beberapa waktu mereka tidak berkorban, bukan karena mereka tidak punya keuangan, tapi ingin memberikan pelajaran, ingin memberikan sebuah ibroh kepada setiap para sahabat bahwasanya korban itu tidak wajib sampai mereka mencontohkan sesekali mereka itu meninggalkan. Makanya saya cenderung mengatakan dan cenderung kepada pendapat sesungguhnya korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tentunya kalau kita membahas fikihnya, tentunya
korban ini yang paling afdal, yang kemudian paling minim adalah satu kambing untuk satu keluarga. Jadi kalau kemudian kita sudah berkorban, minim itu adalah satu kambing. Dan satu kambing ini pahalanya akan meliputi istri, meliputi suami, anak-anak. Makanya kalau kita berkorban, tidak perlu kita sebutkan kambing satu untuk suami, kambing dua untuk istri, kambing tiga untuk anak-anak, kambing 4 untuk ini. Tapi cukup menyebutkan saya berkorban dengan 5 kambing untuk keluarga saya. Dan tidak perlu menyebutkan satu persatu karena sesungguhnya fungsinya korban itu meliputi pahalanya untuk seluruh di antara anggota keluarga tersebut. Makanya kalau kemudian kita mungkin ada yang bertanya, gimana kalau saya ingin berhutang? Kalau saya belum akikoh, gimana Ustaz? Saya apakah mendahulukan korban atau mendahulukan akikoh? Maka sebagian ulama mengatakan kalau kita memang belum akikoh, mendahulukan akikoh lebih utama karena waktunya yang tidak seluas waktu korban yang akan berulang setiap tahunnya. Tetapi kalau kita sudah akikoh, lalu kemudian kita pada waktu di bulan Dzulhijjah ini tidak ada uang, bolehkah saya berhutang? Nah, ini para ulama menyampaikan ada dua. Kalau memang kamu tidak punya tabungan, kamu tidak punya saving dana, yang kiranya saving dana itu bisa untuk membayar hutangmu beberapa bulan ke depan, jangan hutang. Karena apa? Karena hutang itu perkara halal yang bisa menghalangi kita masuk surga. Tapi kalau kita memang punya piutang, di mana orang-orang yang utang sama kita, insya Allah akan membayar mungkin di bulan Muharram, akan membayar di bulan Safar, di mana ketika di bulan Dzulhijjah kita belum punya uang yang cukup, tapi kita bisa hutang, dengan catatan piutang kita nanti dipakai untuk menutupi utang kita ketika berkorban. Sebagian para ulama memperbolehkan utang yang semacam itu ketika ingin berkorban. Tentunya kondisi setiap orang beda-beda. Nah sekarang dilihat, saya utang, punya tabungan nggak kira-kira untuk membayar utang itu nanti ke depan? Nggak punya tabungan apa-apa, Ustaz, jangan berkorban. Berarti hukumnya tidak terkena kepada dirimu dan bebannya tidak terkena kepada dirimu. Karena sesungguhnya berkorban itu bagi yang berkelapangan. Itu yang kita harus sumpahi. Maka sesungguhnya korban itu ketika kita membahas fikihnya, korban itu yang paling afdal adalah kambing. Yang paling afdal itu domba. Setelah itu adalah kambing. Kalau ada tawaran Ustaz, yaitu syarikah bermusyarakah sapi untuk 7 orang, saya mengambil satu bagian dari sapi dari 1/7-nya, atau saya kambing. Para ulama mengatakan berkorban dengan 1 kambing itu lebih baik daripada berkorban 1/7 dari sapi. Tapi kalau memang kondisinya semuanya sudah kambing, ya boleh bagi kita untuk memberikan korban itu dengan sapi. Lalu bagaimana kalau kita korban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nah, sebagian para ulama fikih mengatakan sesungguhnya kalaulah seseorang manusia dia berkorban, contoh saya baru saja kehilangan bapak di akhir bulan Ramadan. Kalau tahun ini saya berkorban, saya mengatakan ini korbannya Umar Mita untuk keluarganya Umar Mita. Maka sesungguhnya semua anggota keluarga saya dapat, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, tanpa dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Rasulullah SAW, kalau kita membaca dalam hadis, tidak pernah diterangkan Rasulullah berkorban untuk keluarga beliau yang sudah meninggal secara khusus. Tapi beliau kalau berkorban, contohnya beliau pernah berkorban dengan 100 ekor kambing. Maka beliau berkata, ini dari Muhammad untuk keluarganya Muhammad dan untuk umatnya Muhammad yang belum pernah berkorban. Ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya Muhammad, berarti keluarganya Nabi pada saat itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Tanpa kita khususkan, sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia, kalau kita korban pun tetap akan mendapatkan pahala. Jadi pendapat itulah yang saya pilih kalau kita ingin berkorban. Kalau kita korban, apakah boleh dikirim ke tempat yang jauh? Boleh, selama di tempat yang jauh itu lebih membutuhkan. Tapi kalau kiranya kita punya tetangga-tetangga yang juga membutuhkan, korban di tempat yang dekat itu juga bagus. Kita bisa melihat tetesan darahnya dan kita bisa mencicipi dari apa yang kita korbankan. Sunahnya kalau kita berkorban, kita melihat tetesan darahnya, kemudian kita ikut makan dari apa yang kita korbankan, kemudian kita ngambil bagian untuk kita hadiahkan kepada orang lain, baru sisanya kita berikan kepada fakir miskin.